Opini, ya bicara tentang opini, arti singkatnya itu adalah pendapat. Ya sama sih seperti ketika kita membaca sebuah berita ataupun postingan di media sosial misalnya, kita memberikan komentar dan itu adalah sebuah opini ya. Pendapat kita itu juga opini, hanya saja itu dalam bentuk yang singkat atau definisi yang sangat sederhana. Nah, setiap kita itu pasti dong pernah punya pendapat dan itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain, karena memang kita di negara kita sendiri di Indonesia, hak mengeluarkan pendapat itu diatur dalam undang-undang pasal 28 ayat ke-3 kalau tidak salah, yang berbunyi setiap warga negara memiliki kebebasan untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat. Nah, jadi boleh dong kita mengeluarkan opini ya berdasarkan apa yang kita ketahui, sesuai pemahaman kita, berdasarkan kacamata kita gitu ya, cara pandang kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Elfida. Tapi kali ini aku tidak akan bercerita tentang isi buku, melainkan coba sharing-sharing tipis ya seputar kepenulisan. Dan tema yang aku pilih kali ini adalah tentang opini. Namun sebelumnya, aku mau ingetin lagi buat kamu yang punya video yang bercerita tentang isi buku, baik itu tulisan kamu ataupun tulisan orang lain, kamu bisa kirim ke kita ya. Silakan kasih komentar, dan video kamu akan kami tayangkan di channel ini. Oke, ditunggu ya. Dan satu lagi, terima kasih buat kalian yang sudah memberikan tombol suka, memberikan komen dan subscribe di channel ini. Tetap setia dan ikutin terus tayangan-tayangan kami, dan tentunya kami senantiasa menerima kritikan dan saran agar menjadi lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Definisi dari opini itu adalah tulisan yang berisi tentang pendapat, gagasan, atau pikiran pribadi dari sang penulis terhadap suatu topik atau objek pembicaraan yang dipaparkan dalam tulisan panjang, bersifat bebas, rasional, dan objektif yang didukung oleh argumen-argumen yang berdasarkan fakta dan logika. Jadi dengan kata lain, opini itu bersifat subjektif dan setiap orang bisa saja memiliki pendapat yang berbeda tentang suatu peristiwa ataupun objek. Nah, apa saja sih tips yang bisa kita berikan ya dalam menulis opini? Yang pertama, tuliskan opini dengan hasrat yang kuat, ya jangan setengah-setengah gitu ya. Kemudian yang kedua, yakin dengan argumen, jangan takut menjadi kontroversial. Yang ketiga, kemukakan argumen dengan bahasa yang logis. Dan yang keempat, struktur tulisan yang teratur, terdiri dari judul, alinea pembuka atau lead, isi, dan penutup. Lalu yang kelima, buat lead yang menyita perhatian pembaca. Yang keenam, tunjukkan konsistensi dalam menulis. Dan yang ketujuh, ajakan tapi tidak bersifat menggurui. Bagaimana langkah-langkahnya kita dalam menulis sebuah opini? Nah, ini perlu juga ya teman-teman ya. Yang pertama itu menguasai topik. Nah, iya dong, kuasai bener-bener, jangan setengah-setengah gitu ya. Yang setengah-setengah itu nggak enak. Kita tahu benar apa yang mau kita tulis, kemana arah dan tujuannya, tidak ngambang, kutipan yang harus dipersiapkan, literatur yang dibutuhkan, atau pengaya bahan tulisan. Nah, ini penting. Jadi agar ketika kita membuat tulisan itu kita sudah benar-benar menguasai. Menguasai dalam hal ini bukan berarti kita, misalnya nih, kita mau nulis tentang cara terbaik untuk meningkatkan daya tahan tubuh agar terhindar dari virus COVID-19 ini, virus corona ini. Nah, itu mungkin secara kalau kita dengar itu kan berarti kita butuh seorang yang paham tentang ilmu medis. Nah, bukan berarti kita juga harus ahli medis. Kita bisa mengambil
menguasai tema itu dengan mengumpulkan data-data dan referensi yang tepat untuk agar kita benar-benar menguasai tulisan itu, gitu ya. Kemudian yang kedua, membuat kerangka karangan. Nah, ini jelas. Baik itu dalam menulis ya, baik itu cerpen, novel, termasuk opini, kita butuh kerangka. Itu kenapa seperti itu? Ya seperti kalau kita analogikan seorang tukang membuat rumah, harus ada kerangkanya dulu agar rumah tegak sempurna. Jadi butuh pondasi yang kuat. Bisa kita buat kerangka itu per baris per baris. Ide pokok apa saja yang dituangkan dalam tiap paragraf. Jadi cukup poin per poin, satu poin mencakup mewakili satu atau dua alinea. Nah seperti itu. Gimana kalau kita nggak pakai kerangka? Ya sah-sah aja sih sebenarnya. Karena itu juga tidak wajib. Hukumnya sunnah. Tetapi kerangka itu bisa membantu agar tulisan kita menjadi fokus, nggak nyebar kemana-mana. Malum deh kita kalau udah nulis, idenya mengalir tepat gitu ya. Akhirnya yang menjadi tujuan kita udah nggak jelas gitu. Karena apa? Karena kita tidak punya kerangkanya, atau bahkan suatu waktu kita kepentok, apa nih mau nulis apa lagi? Nah, tapi kalau kita sudah punya kerangkanya ya kita tinggal ngikutin itu dan mengembangkannya sedikit-sedikit, selesai deh. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, buat judul. Mengapa ini penting di awal kita menulis? Karena akan membantu kita mengelola tulisan agar pas dengan topik yang kita angkat. Jadi judul juga bikin semangat nulis, apalagi kalau judul itu unik dan menarik ya. Kemudian yang keempat, menulis lead. Lead itu alinea pembuka. Nah ini kadang agak sulit ya. Ide udah ada, tema udah ditentukan, topik udah dikuasai, kerangka udah selesai. Saat mau nulis, tiba-tiba jemari mendadak kaku, nggak bisa ngetik apa-apa, bingung mau nulis apa ya, stuck kalau bahasa kampung saya. Akhirnya diam, tinggalkan dan hempaskan. Jangan dong, kasihan laptopnya mahal. Nah, ingat nggak waktu kita dulu di sekolah dasar, setiap kali diberi tugas mengarang, yang kita tulis apa? Pada suatu hari. Nah itu termasuk lead ya, itu termasuk alinea pembuka. Boleh kita nulis seperti itu? Ya boleh aja, kenapa, nggak salah dong. Ya tulis aja lah dulu, yang penting nanti tinggal dibaca ulang lalu kita sunting seperti itu. Jadi lead itu atau alinea pembuka itu usahakan sesuatu yang bisa merangsang pembaca untuk melanjutkan bacaannya, membaca tulisan kita secara utuh seperti itu. Baik, kemudian yang kelima, yang paling sederhana untuk menulis lead itu bikin kalimat bernada pemberitaan. Nah, itu yang paling sederhana. Tapi kalau memang bisa lebih agar lebih menarik lagi, ya mungkin bisa dengan kutipan-kutipan ataupun mungkin sesuatu yang kontroversi gitu. Nah, kemudian yang kelima, menulis pendek-pendek. Maksudnya kalimatnya yang pendek, pendek dan sederhana, agar pembaca cepat mengerti membaca satu per satu kalimat, tidak susah dicerna. Gunakan diksi bahasa yang baik, bahasa Indonesia ya, gunakan diksi bahasa Indonesia yang baik. Banyak kosakata di KBBI yang mungkin kita selama ini tidak tahu gitu ya, dan itu bisa kita gunakan sebagai pengaya dalam tulisan yang kita buat. Kemudian yang keenam, kasih kejutan. Nah, siapa sih yang nggak suka dengan kejutan? Aku juga suka, apalagi kalau kejutannya itu berupa cincin berlian. Nah, skip. Did you say? Kenapa sih mesti ada kejutan? Ya biar ada sensasi gitu ya. Misalnya kutipan sederhana sesuai dengan tulisan kita. Boleh diambil dari ucapan para tokoh ataupun kutipan media massa, atau malah lebih bagus kalau kita buat kutipan sendiri, quotes pribadi yang bahkan yang absurd sekalipun itu bisa jadi sesuatu yang kejutan yang sensasional bagi pembaca. Dan yang terakhir, selesaikan.
Nah, percuma dong tips yang sekian banyak dipraktekkan jika tulisan itu tidak pernah berakhir. Nah, mengendap indah di file laptop kita. Jangan biarkan. Cukup rindu saja yang kau endapkan, tulisan jangan. Baik, mungkin itu saja dari saya tips-tips langkah membuat opini. Intinya langsung tulis. Oke? Jangan kebanyakan mikir. Ayam tetangga saya kemarin mikir, tahu-tahu hari ini mati. No! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.